Kalau seandainya seorang bapak atau seorang kakek ingin menikahkan anaknya yang masih gadis atau cucunya yang masih gadis tanpa izin, walaupun si gadis tidak setuju, bisa. Ijbar namanya, ijbar, makso. Boleh sah pernikahannya, tapi dengan syarat dinikahkan dengan seorang laki yang kufu. Satu, kufu. Banyak itu kufu itu dari segi nasab ada, dari segi apa namanya itu? Mihnah pekerjaannya juga ada, dari segi kemarin sudah kita sebutkan kan? Dari segi apa? Aibnya. Aibnya apa dak acak tegak lanang tu punya adiknya tu dak acak tegak. Ini aib. Yang si perempuan misal punya tulang di apa? Di kemaluan itu ada tulang yang menutup ini. Sehingga dak baca nak nerobosnya. Ada tulangnya atau ada dagingnya. Dak baca diterobos. Nah, ini aib kalau dalam perempuan. Kalau lanang aibnya misalnya tidak bisa tegak atau hilang sama sekali. Katik logos bae gato. Aib ini. Aib dalam pernikahan itu aib. Sehingga ada sekufu. Musiran, kemudian musiran, dia mampu, dia punya ongkos untuk mahar. Musiran bimahril misil. Dia punya duit atau ongkos. Ongkos mahar misil, mahar sepadan. Dia punya. Dia punya. Kalau dia tidak punya, tidak sah pernikahannya. Kalau tidak sekufu, tidak sah pernikahannya. Walaupun dinikahkan, tetap tidak sah. Mutlak tidak sah. Misalnya ada bapak memaksa anaknya gadis dinikahkan sama orang yang tidak sekufu. Itu tidak sah pernikahannya. Tidak sekufu, tidak sah sama sekali. Memaksa tapi ini memaksa. Ingat memaksa. Kalau tidak maksa, tidak kasih syarat ini. Ini yang memaksa. Maknanya apa? Tanpa seizin dari si gadis. Kalau ada izin dari si gadis, tidak kata bukan syarat ini. Nah, ini bukan syarat sah nikah, syarat ijbar, syarat memaksa. Maknanya kalau seandainya syarat memaksa ini tidak terpenuhi, tidak sah baru nikahnya. Tapi kalau tidak maksa, maka syarat ini tidak ada pakai. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi syarat ini kalau seandainya dianya memaksa, si wali memaksa si gadis untuk nikah sama si fulan, walaupun si padahal si gadis tidak setuju dengan pernikahan, tidak ada izin, tidak ngomong-ngomong lagi, tahu-taunya, no nikah sama si fulan, yang mana si fulan ini tidak sekufu, tidak sepadan, tidak sah pernikahannya. Tidak sah. Atau si calon ini sekufu tapi tidak punya ongkos biaya pernikahan, maksudnya mahar. Mahar mas kawin yang sepadan. Apa bahasa kita nih? Mahar sepadan tak katik kita nih. Cuman ada. Cuma kita tak ada apa? Tidak sering nyebutnya. Mahar sepadan itu macam ini. Kalau seandainya gadis sama janda, sama ada maharnya? Beda kan? Nah. Oh ini wong ini, misal perempuan ini gadis, kemudian dia ini bagus wongnya, dari segi akhlaknya bagus, dari segi apa? Jago dirinya afifah dia ni. Tak ada becak wong lain yang basing apa? Istilahnya basing gawe banyak tak. Menjago diri dia. Terhormat. Keturunannya keturunan terhormat. Nah, ini apa namanya tuh? Maharnya tidak sama dengan yang tidak ini. Maharnya tidak sama. Jadi maharnya ada agak lebih tinggi dikit. Ukuran perempuan macam ini, maharnya normalnya macam ini. Ukurannya. Nah, itu mahar sepadan namanya. Ya, apa namanya itu? Mas kawin yang sepadan. Ukuran uang ini sepadan ini
sepadan perempuan ini maharnya berapa lah? Itu. Kalau seandainya ada perempuan sudah apa tidak ada afifah, sanok sini jalan sama lanang sini, aju jalan sama lanang ini, laju juga. Kapan nak kawin nak minta mahar banyak, tinggal ke wong. Lah bekasan nak mahal pula. Kan macam-macam itu kan pastinya kan. Apalagi misalkan misal kan bukan keturunan yang bagus. Kan dak katik embean misalnya. Gila nak kawin maharnya minta nak menjulang tinggi tinggal ke wong. Dak sesuai. Kacau diri kau tu nya. Ngaco diri kau tu nah siapa sesuai dak dengan mahar yang macam itu. Nah, itu kan apa? Ada namanya mahar sepadan. Di antara keluarganya, misalkan di antara keluarganya, ini di keluarganya maharnya ini sekian. Kami di keluarga kami ini maharnya sekian kalau. Normalnya sekian. Kecuali dia ini agak istimewa. Lain dari yang lain. Kenapa? Dia lebih unggul dari yang lainnya. Misalnya lebih pingitan, tidak sering metu, tidak sering keluar. Nah, ini lebih punya kelebihan. Nah, sepadan dia lain lagi pula. Tidak sama seperti apa? Standar keluarganya yang lain. Lain lagi pula tadi. Nah, itu mahar namanya mahar sepadan. Ada tak deh? Punya duit mahar sepadan itu. Di kalangan keluarganya, Nah, kalangan keluarga. Itu masing-masing bukan se-Indonesia ini sama kalau ada kalangan keluarga lain. Kalau misalnya apa keturunan kerajaan apa Raden tidak sama dengan yang misal bukan Raden, bukan Mas Agus atau bukan ini. Tidak sama sepadannya. Nah, itu. Jadi masing-masing itu lain, bukan se-Indonesia ini dah. Mainnya main keluarga. Nah, mahar sepadan di keluarga ini berapa misal? Misal berapa mahar sepadannya? 200 juta. Misal, maharnya mahar sepadan 200 juta. Kalau seandainya si bapak ingin menikahkan si gadis dengan cara ijbar, maka si calon ini harus punya duit 200 juta. Misal ini. Misal. Kalau tak kate, tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya. Harus ada. Sebelum akad itu sudah ada. Kalau seandainya sudah akad baru ada duit 200 juta, tidak sah. Tidak sah pernikahannya. Syaratnya harus musiran, dia punya. Jadi kalau seandainya bapaknya si calon apa laki tadi ngenjuk dulu duit 200 juta, nampak lah kau 200 juta. Kemudian dia nikah. Sah pernikahannya. Musiran bimahar misil. Laisat bainahu, yang kedua syaratnya tidak ada antara si calon suami dan calon istri permusuhan. Tidak ada permusuhan. Kata dia ada berdua ni permusuhan. Baik permusuhan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Yang kejinguan wong. Di keluarganya kejinguan. Di sekitarnya kejinguan. Ada yang tidak kejinguan, pemusuhannya di pendamnya dalam hatinya, Nah, tidak sah. Kalau seandainya ada permusuhan. Ini ingat lagi ya. Ini syarat ijbar. Bukan syarat sah pernikahan, bukan. Syarat ijbar. Yang mana ijbar ini juga menentukan sah tak sahnya pernikahan. Kalau tidak ijbar, tiga-tiga ni kagak tidak kate. Tidak kate. Jadi syarat sah nikah dan nikahnya. Kalau misalnya kita setuju sama si gadis setuju tanpa paksaan, ya sudah, tidak pakai syarat-syarat ini sah pernikahannya. Tidak harus kufu, tidak harus punya mahar misil, tidak harus ada permusuhan antara dia baik zahir dan batinnya, tak. Kemudian yang ketiga, tidak ada permusuhan antara wali dan si perempuan itu dengan permusuhan yang zahir, yang tampak.
tidak katik. Kalau ada, tidak sah pernikahannya. Fa iza naqasa, apabila kurang ahadu hazihi syurut, satu dari syarat-syarat ini, kufuan, musiran bimahar misil, laisat bainahu wa bainaha adawah la zahirah wa la batinah, wa laisa bainaha wa baina waliha adawah zahirah. Ada 4 ikat ini. Maka salah satunya kurang, lam yasihhin nikah, tak sah nikahnya. Jadi kalau dipaksakan, berzina. Kalau dia melakukan hubungan badannya, tak sah pernikahannya. Wajib aidan, insyaallah bakal teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita lanjut pada kitab Ghayatul Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Faslun. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Salasatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut. Faslun, yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6 perkara. Yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6 perkara. Tiga di antaranya itu terjadi tashtariku fi harrijal wan nisa, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ada 6 yang menyebabkan mandi wajib. 3 di antaranya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, 3 itu adalah bertemunya duwiko yang sunat, duwiko yang disunat, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Maksudnya berhubungan badan, bukan bertemu dia rapat, bukan. Berhubungan badan. Wa inzalul mani, dan inzal, keluarnya sperma. Ini terjadi sama laki-laki dan perempuan. Berhubungan badan terjadi sama laki-laki dan perempuan. Wal maut, dan mati, terjadi juga sama laki-laki dan perempuan. Wajib mandi. Apabila terjadi sama perempuan, wajib mandi. Apabila terjadi sama laki-laki, wajib mandi. Wajib mandi, wajib. Maknanya apa? Ya harus mandi. Dengan niat tapi. Karena, jadi aslinya macam ini kan. Kalau wajib mandi itu mandi baik sebenarnya kan. Mandi baik sudah. Nah, ini mandi ini aku nih harus ini. Kalau kemarin tuh boleh-boleh baik mandi, boleh beda. Nah, tadi malam misal terjadi apa namanya itu, keluar kecap putih. Wah, lagi tidur keluarlah kecap putih. Nah jengok, wajib mandi. Harus mandi. Kalau kemarin tidak terjadi. Boleh be mandi, boleh be tidak. Boleh be mandi. Hari ini misal tadi tu pagi tadi harus mandi. Harus mandi. Sama beda mandinya sama kemarin tu? Sama baik. Sama baik mandi kan? Namanya mandi. Mandinya tuh sama be, sama goyurkan badan, ratakan badan itu dengan banyu tadi. Nah, cuman karena ini hukumnya wajib, berarti kan wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Karena dapat pahala berarti ibadah. Ini adalah ibadah. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala harus patuh. Itu ibadah.
Kita tundukkan diri kita, hinakan diri kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Nah, ibadah ini ada pahalanya, maka yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Bedanya kemarin, hari ini mandi, kemarin mandi sama-sama basah badan, cuman kemarin tidak katik niat, hari ini ada niat. Nah, itu yang membedakan. Berarti harus ada niat. Aslinya itu mandi baik, celempung itu sudah. Nah, cuman karena dia ibadah harus ada niat. Dengan niat, mandi itu berarti dengan niat. Nah, itu baru namanya dikatakan mandinya ibadah. Kemudian iltiqa'ul khitanin. Yang pertama yang menyebabkan mandi wajib adalah iltiqa'ul khitanin, berhubungan badan, yaitu dengan masuknya, tenggelamnya topi baja pada kemaluan, pada kemaluan. Baik depan ataupun belakang. Sama baik. Baik depan ataupun belakang. Dari depan ataupun dari belakang. Walaupun wongnya sudah meninggal. Ada Cino cantik. Meninggal, mati. Dihubunginya, digawikannya, diiltiqa'ul sakinannya. Wajib tak mandi yang apa? Yang hidup nih, yang hidup. Wajib tak mandi? Wajib. Tetap wajib mandi. Yang mati wajib mandinya karena matinya, bukan karena berhubungan badannya. Ada yang cek ini? Ada. Kalau salah tuh jadinya di Kalimantan. Dia ini mati, adiknya tegang. Lanang, saya nak kain kafannya, mana nak ngafan kan yang masih itu min ajaibil malakut, termasuk keanehan di alam dunia nih. Uangnya mati, yang punyanya mati, dianya masih hidup. Waktu nak dimandikan tuh, pas tahu ini, nak dimandikan mana nih? Nak nih apa dibentangkan penutupnya, satenya, penutupnya tuh. Oh, ini masih berjaya ini kan. Tiang bendera nih. Akhirnya apa? Kata yang mandikannya, oh ini masih ada jatah, masih ada rezeki bininya. Akhirnya dipanggil lah bininya, masih jatah kau, habisilah jatahnya nih. Sudah, dibeklah jatah tadi oleh bini tadi. Habis itu, sudah. Itulah namanya disebutkan dalam apa kitab itu mani. Apa itu mani? Sperma. Atau apa itu sperma? Sperma ialah cairan putih, ya. Cairan putih kental. Kental tu tidak ada harus kentalnya ndak. Yang penting bukan cairan apa? Bukan cair kewe gitu kan. Cairan putih kental yang keluarnya itu duf'ah ba'da duf'ah. Keluarnya itu dorongan demi dorongan. Tidak cak kencing. Maaf, tidak cak air seni. Nah itu apa? Keluar betus. Cak banyu ledeng kalau siang hari. Beres. Nah, kalau malam hari baru nak apa? Siang tutup, malam hari nak buka tuh. Nah, cak itulah. Kira-kira dorongan demi dorongan. Kemudian keluarnya itu lezat. Pada saat keluarnya terasa nikmat. Itu sperma tuh ya, ciri-cirinya ada dan definisinya. Kemudian setelahnya itu lemas. Apanya yang lemas? Bukan badannya lemas, adeknya itu lemas.
tidak lagi tegak lagi. Nah, itu namanya sperma. Kapanlah sudah itu, dah jadi bendera, ada ketik angin. Tadinya tiang bendera, ini jadi bendera ada ketik angin. Nah, tapi banyak. Nah, itu apa? Itu namanya apa? Sperma. Jangan salah, wong banyak salah mengartikan setelahnya akibahu futur. Futur kan dalam bahasa Arab itu setelahnya itu lemas, bukan lemas badannya. Wong banyak artikan lemas badannya. Tapi si anang itu yang lemas. Nah, makanya pas waktu apa? Si istri ini ngambil jatahnya dari suaminya yang sudah meninggal tadi, sudah selesai. Nah, itu tiang bendera itu jadi bendera ada ketik angin. Nah, baru bisa baru pacak dikafankan, dimandikan, baru akor dimandikannya. Nah, itu. Nah, walaupun macam itu tetap si istri tadi mandi wajib. Walaupun mandi tetap dia mandi wajib. Jadi apa? Iltiqal khitan baik yang halal ataupun yang haram wal iyadzubillah. Yang halal ataupun yang haram, mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dari perbuatan tersebut beserta keluarga kita. Kita dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak keturunan kita juga. Dari yang halal mudah-mudahan ngasawakan segala yang halal tersebut. Wa inzalul mani dan keluar sperma wal maut. Kapan mati wajib mandi. Nah, ini terjadi kalau sama lanang sama betina. Wa salasat takhtassu bihan nisa dan 3 lagi khusus terjadinya sama perempuan. Takhtassu khusus terjadinya sama perempuan. Wahya yaitu 3 itu al-haid, setelah haid maksudnya. Penyebabnya itu penyebab mandi itu adalah haid. Oke, setelah haid baru mandi. Setelah selesai haid baru mandi. Wan nifas dan nifas. Yang menyebabkan dia mandi wajib adalah nifas. Nah, setelah nifas baru wajib mandi. Wal wiladah dan melahirkan. Setelah melahirkan baru wajib mandi. Setelah melahirkan nifas tak langsung. Sudah kalau nifas langsung. Kalau habis lahirkan langsung nifas. Sudah tidak salah mandi, kaget dulu. Tunggu nifas. Selesai nifas baru selesai dengan langsung haid pula. Habis haid meninggal. Sudah mandi wajibnya, mandi wajib meninggal bukan mandi wajib karena beranak, bukan karena juga apa? Karena haid bukan. Tapi karena meninggal. Kalau sudah meninggal itu sudah ada kecil lagi kewajiban. Kalau sudah meninggal, tadinya seseorang itu punya kewajiban dan punya keharaman. Namun setelah meninggal, wong yang meninggal itu mayit, tidak kecil lagi dia kewajiban. Yang wajib itu wong hidup. Mandinya, yang wajib itu yang hidup memandikannya tuh, bukan dia. Kalau seandainya misal kita berhubungan badan atau keluar sperma, kita tidak mandi wajib, berdosa kita. Kalau mati, itu bukan kita yang berdosa karena kita tidak mandi. Misal kita mati, tidak dimandikan, berdosa. Siapa yang berdosa? Bukan yang mati. No, kau tidak mandi wajib, kau berdosa kau. Tanya malaikat, kau tidak mandi wajib kau meninggal mandi wajib. Dosa kau. Tidak. Yang berdosa yang hidup. Yang tahu bahwa dia ini harus dimandikan, dia ini meninggal, dia harus dimandikan, kemudian tidak dimandikan. Nah, itu yang berdosa. Yang tahu, yang tidak tahu tidak. Nah, itu apa namanya itu? Kalau sudah meninggal, itu tidak katik kewajiban lagi. Waktu hidup ada kewajiban. Wajibnya apa? Mandi. Misal kan? Kapan mandinya? Kaget nunggu selesai. Tahu-tahu belum selesai, sudah ada lagi datang yang lain. Head dia misalkan head. Waktu lagi hamil itu head. Habis itu nyambung langsung beranak. Belum sempat mandi, head. Nyambung beranak. Habis itu nyambung lagi nifas. Nifas belum selesai, meninggal.
Berdosa tak dia tak mandi? Tidak. Tak berdosa. Dia tak mandi wajib itu tidak berdosa. Dia mandi wajibnya jadi bukan mandi wajib yang karena haid atau karena wiladah atau karena nifas, tapi mandi wajibnya karena dia meninggal. Karena dia meninggal, yang wajib mandi itu adalah mandinya adalah wong yang hidup, bukan dia. Nah, haid. Setelah haid baru wajib mandi. Cuman pahami haid ini. Wong banyak tak paham. Kalau lanang tak apa-apa, tak paham masalah haid. Cuman kalau betina jangan tak paham. Kalau lanang kalau nak dia kawin sama betina, dia harus paham juga tentang haid. Kalau dia nak kawin sama orang lanang, tak apa-apa, tak paham tentang haid. Nah, kan? Harus paham. Ya harus paham itu. Kalau tak paham, waqa' alal haram. Akan jatuh pada perbuatan yang haram. Haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Ini khusus pada perempuan. Jadi 6 ika ini terjadi sama perempuan. Yang terjadi sama lanang cuma 3 ika. Dari yang 6 tadi. Cuma 3 ika, yaitu ketika berhubungan badan seorang laki-laki bisa terjadi dia harus mandi wajib. Jadi kehidupan kita nih, kita yang lanang ini cuman mandi wajibnya karena 3 hal. Karena berhubungan badan, karena keluar sperma, dan karena meninggal. Kalau perempuan ada tambahan lagi karena haid, karena nifas, dan karena melahirkan. Kecuali meninggal mati syahid, itu tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dimandikan. Kalau seandainya meninggal dalam keadaan syahid, disolatkan tak? Tidak ada disolatkan, tidak wajib juga. Karena solatkan ada darahnya, kalau mati syahid. Faslun wa furudul ghusli salah satu asya, mandi wajib farud-farudnya itu ada 3. Sampai jam berapa? Sampai? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang nak ditanyakan? Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kalau yang misal dia meninggal di laut, itu tuh termasuk mati syahid, Ustaz? Syahid itu kalau pertanyaan jangan dimasuk ya. Jangan dimasuk ya.